Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini sedikit ingin saya uraikan tentang esensi daripada perintah sholat berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semua ketentuan syariat itu sekurang-kurangnya memiliki dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah ritualnya, kemudian yang kedua adalah esensinya, maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Salat umpamanya disebutkan itu untuk mencegah hal-hal yang mungkar, hal-hal yang keji. Kemudian sedekah tadi disebutkan oleh anak kita itu, salah satu di antaranya adalah pembenaran keimanan, sedekah. Kemudian puasa terang benderang bagi kita, la'allakum tattaqun, agar kalian bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub, supaya kita punya hati tentram, emosi stabil, tidak gampang meledak. Nah, ini zikir. Jadi ada tujuan yang hendak dicapai dari setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ketika kita sering mendengarkan kritik-kritik terhadap agama, bukan hanya Islam saja, semua agama tidak luput dari kritik-kritik. Maka sebenarnya yang dikritik itu bukan ritualnya, tapi yang dikritik itu adalah pelakunya. Kenapa? Karena hanya sampai pada tahap ritual saja, tidak kemudian menyelami esensi yang merupakan bahagian tidak terpisahkan daripada ibadah itu sendiri. Nah, seperti umpama contoh, Nabi mengatakan, kam min shaim, alangkah banyak orang yang berpuasa. Ya, bukan puasanya yang bermasalah. Puasanya itu bagus. Puasa itu bagus. Tidak ada yang salah dengan puasa. Tapi yang keliru ini adalah orang-orang yang berpuasa. Ini yang kemudian menjadi sumber kritik. Kenapa? Karena orang yang berpuasa ini tidak sampai kepada esensi yang diinginkan oleh syariat. Ya, jadi Nabi mengatakan alangkah banyak orang berpuasa, sungguh tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan hausnya. Begitu juga dengan sholat. Kam min qaim, alangkah banyak orang yang sholat. Bukan sholatnya yang bermasalah, tapi orang yang sholat ini. Kenapa? Karena itu tadi hanya terbatas sampai pada ritual prakteknya saja, tapi tidak sampai kepada esensi-esensi yang diinginkan daripada ibadah itu sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Qur'anul Karim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua itu. Kalian semua wahai manusia, bukan hanya umat Islam saja, semua kalian wahai manusia, kami ciptakan kalian. Itu asalnya cuma min dzakarin, dari satu laki-laki, wa untha, dan satu perempuan. Ini asal usul kita ini hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari satu laki-laki, satu perempuan yang kemudian dipasangkan ini, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Lalu kami jadikan kalian dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka ragam.
bangsa beraneka ragam suku. Tujuannya apa? Bukan untuk saling mengintimidasi, bukan untuk saling mengeksploitasi, bukan untuk saling mendiskriminasi, tapi tujuannya adalah lita'arofu, agar kalian mengenal satu dengan yang lain, bahwa setiap bangsa, setiap suku ini memiliki kelebihan, memiliki kekurangannya masing-masing, yang kemudian ketika dipadukan, inilah yang kemudian akan menopang kehidupan di dunia ini. Sehingga ada anekdot, ya, kenapa barang-barang elektronik itu, ya, produksi orang Jepang lebih laku di pasaran daripada orang Amerika, daripada orang Eropa. Kenapa Toshiba, apalagi LG, Mitsubishi, pokoknya kalau orang Jepang yang bikin, kenapa lebih banyak dipakai daripada orang Eropa yang bikin? Padahal orang Eropa itu lebih tinggi fisiknya, lebih jangkung, sementara orang Jepang ini lebih pendek fisiknya. Ini anekdot saja, anekdot, ya, menunjukkan bahwa setiap orang itu ada kelebihannya. Bahkan kadang-kadang yang dianggap sebagai kekurangan, justru sebenarnya itulah kelebihannya tuh. Ya. Sehingga dikatakan, oh, kenapa produk-produk elektronik Jepang itu lebih laku daripada produk-produk Eropa? Itu karena orang Jepang lebih pendek daripada orang Eropa. Jadi pandangannya terhadap yang kecil-kecil ini lebih jelas, ya, dibandingkan dengan orang Eropa. Jadi mereka bikin itu lebih detail. Kenapa? Karena mereka ini lebih bisa memandang dengan jelas. Ya, jadi setiap bangsa, setiap suku ini ada kelebihan. Sehingga standar yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan fisik. Bukan fisik. Tapi standar penilaian yang digunakan oleh Allah itu adalah inna akramakum indallah atqakum. Bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu bukan yang fisiknya paling tinggi, bukan yang kulitnya paling putih, tapi itu ada di dalam hati kalian, yaitu ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan sholat berjamaah? Hampir semua agama ini punya konsep tentang kebersamaan, tentang kesetaraan. Hampir semua agama, semuanya punya konsep. Tapi untuk mempraktekkan itu, tidak ada yang punya konsep selain Islam. Bagaimana? Nah, inilah setiap hari 5 kali kita berkumpul sholat berjamaah. Apa perintah sholat berjamaah? Nabi mengatakan wasaddul khalal, tutupi celah-celah yang kosong. Jangan biarkan ada celah yang bisa dimasuki oleh setan. Kira-kira setan apa yang dimaksud ini? Ya, kita sering melihat film atau gambar, itu digambarkan bahwa setan ini warnanya merah. Ya, sosoknya di tinggi besar, ada tanduk 2 di kepalanya, agak botak sedikit, kemudian ada taring, kemudian warnanya merah. Apakah setan seperti itu yang dimaksud oleh Nabi? Yang akan masuk di celah-celah saf yang kosong? Sama sekali bukan. Tapi setan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sifat rasis, enggan bersentuhan, enggan berdekatan dengan saudara-saudara kita, sesama manusia yang mungkin secara fisik berbeda dengan kita. Ini kulitnya, atau ini orang miskin, saya orang kaya. Ini rasisme. Inilah setan ini sebenarnya ini. Inilah setan yang dicegah oleh, makanya dia mengatakan rapatkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Ini paksakan supaya apa? Supaya setan rasis yang ada di dalam hati kita ini bisa diusir keluar. Ya. Dengan sampai kemudian manusia ini menjadi sesuatu yang berbeda hanya karena faktor-faktor fisik, sehingga mereka kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Ini sebenarnya yang esensi yang ingin diajarkan oleh Islam ini. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kejadian yang menarik sekali
Pernah ada seorang mahasiswa Indonesia Muslim kuliah di Baltimore di Amerika Serikat. Tetangga apa itu kos-kosannya lah itu ya. Tetangga flatnya itu orang Australia, ya, ateis, tidak beragama. Nah, suatu ketika, barangkali momennya Ramadan seperti ini, mahasiswa Indonesia ini memutar televisi siaran langsung dari Makkah, orang menjelang sholat Isya berjamaah. Lalu tiba-tiba temannya ini datang mengetuk-ngetuk pintu. Akhirnya ikutlah juga dia menonton. Dan dia tanya, apa ini? Oh, ini orang mau sholat. Kita bisa bayangkan ketika itu orang yang ada di situ mungkin jumlahnya ada jutaan orang. Nah, kemudian tiba-tiba muncul ide di kepala mahasiswa ini, orang Indonesia ini. Dia tanyakan kepada temannya ini, kira-kira orang sebanyak ini butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merapikan dan mengumpulkan mereka dalam satu barisan. Karena dia lihat ini orang banyak sekali, dia mengatakan ya kayaknya perlu 2 atau 3 hari. Kemudian mahasiswa Indonesia mengatakan, tidak, perhatikan sebentar lagi. Saya berani bertaruh dengan Anda bahwa tidak sampai hitungan menit, mungkin cuma 1, 2 atau 3 menit, kamu akan melihat bahwa orang yang jumlahnya jutaan ini akan segera teratur dalam barisan-barisan yang rapi dan lurus. Maka ketika kemudian iqamah dikumandangkan, iqamah ini tidak butuh waktu lama, mungkin hanya sekitar beberapa detik saja sudah selesai. Dan ketika itu kemudian ternyata orang yang tadi berserakan di mana-mana dengan jumlah yang sangat banyak ini begitu cepat bisa dikumpulkan hanya dengan seruan iqamah ini. Sampai orang Australia ini menjadi kagum. Nah, inilah katanya salat berjamaah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita atau kalau kita ada sempat atau barangkali yang sudah umroh, sudah menunaikan ibadah haji, coba kita perhatikan. Ketika kita menunaikan ibadah haji, kita menunaikan umroh, setiap kali kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya itu? Semoga keselamatan, semoga rahmat Allah aku mohonkan atas kalian wahai orang-orang yang ada di sebelah kananku. Kita melihat ke kanan, orang Cina di sebelah kanan. Assalamualaikum. Kita melihat ke kiri, orang Afrika yang berkulit hitam di kiri. Nanti sholat berikutnya lain lagi. Tadi orang Cina, sekarang orang Eropa. Yang di kiri kita ini lain lagi. Tadi orang Afrika, sekarang orang Asia. Setiap kali kita sholat, kita salam, maka kita doakan supaya orang yang di kiri kita, orang yang di kanan kita ini mendapatkan keselamatan. Dan siapa orang-orang ini? Ini adalah orang-orang yang seringkali berbeda secara fisik dengan kita. Berkulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning, selalu berganti. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada itu istilahnya. Kemudian mungkin karena yang di sebelah sini adalah orang India, mungkin kita tidak senang dengan orang India, kemudian kita mau salam, kita tengok ini orang India, kemudian tidak jadi. Tidak jadi deh, saya tidak senang sama dia. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Siapapun yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita, selalu kita doakan agar supaya mereka mendapatkan keselamatan, dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya esensi yang diharapkan untuk kita sadari ketika kita menghadiri sholat berjamaah. Jangan sampai kemudian ketika kita berdekatan dengan seseorang, karena mungkin kita berbeda secara fisik, lalu kemudian muncul perasaan tidak senang, muncul perasaan risih. Inilah sebenarnya setan yang mau diusir, ya, yang mau dilenyapkan, dienyahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, wasaddul khalal.
Jangan biarkan ada celah yang kosong, sebab itulah nanti yang kemudian akan menjadikan ada kesombongan di dalam dirimu. Kau merasa lebih baik daripada orang lain karena mungkin faktor-faktor pangkatkah, jabatankah, kekayaankah, perbedaan warna kulitkah, dan lain-lain sebagainya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.